Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia tersebut, dan pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan dan bagaimana kondisi perasaan dia ataupun kondisi batin, serta apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengarah terhadap manusia tersebut. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran, tetapi gambaran itu memiliki dua arti. Arti pertama, mungkin dalam waktu dekat ini manusia itu akan melakukan suatu perjalanan cukup jauh. Perjalanan dalam arti ingin mengembalikan kondisi pemikiran yang lagi kacau. Karena seakan-akan manusia itu merasa untuk siang hari ini diri dia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Arti kedua, Wak Geng, kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran. Saya tidak tahu ini, apakah diri dia masih memberikan diri kamu suatu komunikasi atau tidak. Karena pergerakan energi diri dia selalu masih mengingat diri kamu. Ternyata The Lovers. The Lovers, kartu kedua yang keluar. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya rasa kalau saya mengaitkan kartu pertama dengan kartu kedua, ini kemungkinan, Wak Geng, manusia ini merasa
kebahagiaan yang pernah dia tinggalkan untuk saat ini sedang dia sesali. Kebahagiaan yang pernah diberikan secara tulus, manusia ini sedang merenung akibat diri dia yang dimana diri dia itu terlalu banyak memberikan suatu godaan di dalam hubungan yang pernah dia tinggalkan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, keluarnya kartu The Lovers ini seakan-akan hubungan yang dia jalankan untuk saat ini tidak lagi memberikan suatu keharmonisan. The Lovers, bentuk dari suatu resiko yang dia jalani, yang dia terima, membuat diri dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Hanya sekedar kebebasan saja, hanya sekedar berpetualang saja, hanya sekedar mencari berbagai kenikmatan. Ada kondisi kebingungan di dalam pemikiran dia untuk siang hari ini. Apakah ingin melanjutkan hubungan itu, atau memang ingin kembali di dalam kondisi masa lalu? King of Swords. Secara tidak langsung, kartu yang saya pegang ini, manusia ini menyadari terlalu licik diri dia di kehidupan masa lalu ketika membina hubungan asmara. Five of Swords. Tadi King of Swords, ini sekarang 5 pedang. Ada satu pemikiran yang membuat pemikiran dia terbebani terhadap hubungan perselingkuhan itu. Semua gagal. Dia beranggapan ketika diri dia menjalankan suatu hubungan perselingkuhan, pintu rezeki itu seakan-akan tertutup terhadap diri dia, Wagen. Dan seakan-akan diri dia menyadari semua yang dia bangun, semua yang dia peroleh habis hanya untuk kebebasan. Banyak rintangan, banyak hambatan yang dia terima untuk saat ini. Six of Coin. Ada sesuatu hal yang sedang dia pertimbangkan ini, Wagen. 3 koin di kiri, 3 koin di kanan. Ada yang dia pertimbangkan di sini. Benar-benar dia pertimbangkan mana yang seharusnya untuk ditinggalkan dan mana yang seharusnya untuk kembali. Anjay, keluar kartu The Devil. The Devil, kartu mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, ada kaitannya terhadap Six of Coin dengan The Lovers. Ketiga kartu yang saya pegang ini sedang dia pikirkan. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena bagi dia, secara perlahan-lahan, dia tahu, dia mengerti hubungan perselingkuhan itu hanya untuk memberikan pihak yang di samping dia suatu kondisi materi yang stabil. Tetapi di balik dari diri dia memberikan kondisi materi yang stabil terhadap orang yang berada di samping dia, secara otomatis dia tidak nyaman.
Dia menyadari apa yang dia lakukan itu hanya membuat diri dia merasa menerima berbagai penyakit, mulai dari pemikiran kacau, mulai dari kondisi pekerjaan yang berantakan, mulai dari kondisi keuangan kacau. Dia menyadari, tetapi untuk saat ini diri dia pun merasa ketakutan kalau diri dia memberikan diri kamu suatu komunikasi. Benar-benar sedang ketakutan karena diri dia beranggapan sudah gagal mempertahankan hubungan ketika bersama dengan diri kamu karena kelicikan dia sendiri. Makanya muncul kartu The Two of Wands, kebingungan yang membuat diri dia seperti orang yang tidak memiliki tujuan untuk siang hari ini. Di satu sisi, dia masih mengharapkan untuk membina hubungan kembali terhadap diri kamu. Di satu sisi, dia sudah menciptakan suatu penyakit di dalam diri dia agar diri dia itu merasa gagal. Kondisi batin dia pun sekarang tidak dalam kondisi stabil ini, Wak Geng. The High of Priestess. Dia merasa siapapun orang yang berada di sekeliling dia, semuanya hanya untuk mengendalikan diri dia ini. Pemikiran negatif yang dia buat di dalam pemikiran dia ketika diri dia bertemu terhadap siapapun, seperti orang yang benar-benar merasa ketakutan. Sensitif, ingin menyendiri, ingin mencari seseorang yang bisa memberikan diri dia suatu pencerahan, ingin mencari seseorang agar bisa mengerti bagaimana kondisi diri dia untuk saat ini, ingin mencari seseorang yang bisa membuat diri dia tersenyum, membuat diri dia tertawa. Lagi bertengkar. Nih, kamu bisa melihat sendiri. Five of Swords, kondisi diri dia penuh dengan konflik. Dari hubungan kotor. Semua orang beranggapan terhadap manusia ini aneh. Bukan orang-orang yang berada di samping dia bukan memberikan suatu pemikiran yang positif, tetapi malah memberikan suatu pemikiran yang negatif. Makanya manusia ini menginginkan kesendirian. Makanya manusia ini sensitif. Tidak ada orang yang lagi peduli terhadap diri dia, bahkan diri kamu saja pun untuk memberikan suatu respon dari komunikasi yang dia berikan, saya rasa kamu pun tidak mau, kan? Karena memang kamu takut kalau kamu merespon komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu, pasti ujung-ujungnya kamu beranggapan ini orang apakah sudah berubah atau tidak, ini orang apakah datang hanya untuk memanfaatkan atau tidak. Tetapi anggapan kamu terhadap kondisi pergerakan energi yang saya rasakan dari diri dia untuk siang hari ini berbanding terbalik, Wak. Kesehatan terganggu, pemikiran terganggu, semua terganggu. Lagi ada perselisihan. Wow, saya mengatakan tidak ada yang peduli terhadap diri dia untuk saat ini. Keluar sendiri kartunya yang keluar. Lagi ada beban yang sedang dia pikul, yang seakan-akan beban itu ingin membuat diri dia menjerit.
tidak sejahtera, tidak makmur, tidak bebas untuk siang hari ini. Wow, ternyata masih ada pemikiran dia untuk membayangkan diri kamu di saat diri dia tidak lagi diperdulikan oleh berbagai pihak yang di sekeliling dia. Eight of Pentacles. Dia masih fokus terhadap diri kamu, yang dimana kefokusan dia itu masih berimajinasi kamu itu bisa kembali. Wow, ini orang lagi butuh pertolongan kamu. Karena kondisi diri dia miskin, karena kondisi perasaan dia hancur, karena kondisi diri dia tidak tahu harus bergerak seperti apa. King of Pentacles. Ada satu tindakan yang dia lakukan. Tindakan yang dia lakukan ini membuat diri dia merasa dirugikan karena kecerobohan dia ini. King of Pentacles, Wak Geng. Yang seharusnya ada seseorang yang bisa membantu diri dia. Yang seharusnya ada seseorang yang membuat diri dia bisa merasa nyaman. Tetapi karena sifat egois dan keras kepala dia, membuat diri dia seperti orang bodoh. Anggapan di dalam pemikiran dia, menyesal. Tidak ada satupun target yang sesuai dengan keinginan dia ini. Ya, intinya bisa saya kategorikan ketika meninggalkan diri kamu, kehidupan dia di luar dari dugaan kamu. Pasti kamu mengira ketika diri dia meninggalkan diri kamu, dia bahagia. Tidak. Kenapa? Karena kartu The Devil keluar. Ada keluar kartu The Devil. Kita lihat kartu terakhir. Wow, Three of Swords. Terdiri dari 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil ini membuktikan manusia itu lagi terluka. Manusia itu lagi sakit hati. Manusia itu lagi terpukul. Manusia itu lagi dihancurkan perasaannya. Perasaan tersakiti, ada konflik, kondisi kesehatan terganggu, keuangan miskin, diliciki, tidak sejahtera, sensitif, merasa gagal karena pihak ketiga memanfaatkan, dan untuk saat ini diri dia berupaya untuk bisa kembali terhadap diri kamu, Wak Geng. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu untuk siang hari ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.